Sao Chen, keluarga Zuge tidak akan menemukan kita kan? Gumam Yukiansu memegang telapak tangan Qin Chen dan berbisik. Tidak masalah, jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Tetapi pada saat ini, kapal perang keluarga Kingsu tiba-tiba bergetar dan berhenti dengan cepat. Semua orang melihat ke atas. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pramugara kapal perang bergegas mendekat dan buru-buru berkata, "Nona muda kedua, Ming Lao, Bing Lao, tim penegak hukum kota Nando menghentikan kami dan ingin memeriksa kapal perang kami." Mendengar itu, Paman Ming mendengus dingin, dan sekelompok orang dengan cepat berjalan menuju kepala geladak kapal perang. Saat ini, di atas kapal perang, tim penegak hukum telah menghentikan seluruh kapal perang, dan berkata dengan dingin, "Semua orang, tim penegak hukum kami sekarang sedang menyelidiki kapal perang Anda dan beri saya kerjasama yang baik." Namun, sebelum mereka mendarat di kapal perang tersebut, seluruh kapal perang tersebut tiba-tiba dipenuhi dengan formasi yang mengerikan. Formasi pertahanan di kapal perang diaktifkan secara instan, memblokir tim penegak hukum. Kekuatan formasi yang luas, menutupi lawan, seperti pisau tajam dari sarungnya. Pergerakan di kapal perang keluarga Kingsu dengan cepat menarik banyak kapal perang di sekitarnya. Sangat berani, kamu berani menjadi begitu sombong di kota Nando saat ini, apakah kamu tidak takut mati? Kata para prajurit itu, saya pikir Anda yang akan membunuh Anda, saya ingin melihat, siapa yang berani memeriksa kapal perang keluarga Kingsu kami. Kata Paman Ming mendengus dingin dan berjalan keluar. Keluarga Kingsu. Mendengar nama ini, banyak kekuatan di sekitar gempar. Tak heran jika kapal perang tersebut begitu mendominasi, dan dalam menghadapi inspeksi, ia telah melepaskan formasi pertahanan yang besar. Tidak disangka itu dari keluarga Kingsu. Apakah kamu dari keluarga Kingsu? Ketika kelompok tim penegak hukum ini mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka adalah tim penegak hukum kota Nando dan milik mansion penguasa kota. Secara alami, mereka mengetahui status keluarga Kingsu di alam surga selatan. Jika mereka berani memeriksa kapal perang keluarga Kingsu, mereka memang agak sembrono. Semuanya, tolong. Wajah kapten penegak hukum berubah, dan dia langsung memberi hormat. Paman Ming mendengus dingin, dan melambaikan tangannya untuk membiarkan bawahannya mendesak kapal perang untuk bergerak. Tetapi pada saat ini, cibiran tiba-tiba terdengar. Tunggu, suara dingin bergema. Di kejauhan, keluarga Zuge mendengar gerakan di sini, dia mencibir dan terbang. Tuan Zuge gila, tim penegak hukum buru-buru memberi hormat kepada orang-orang yang datang. Meskipun semua orang adalah anggota tim penegak hukum, Zuge Matnis adalah sesepuh dari keluarga Zuge, kekuatan teratas di alam surga selatan, dan mereka hanyalah penjaga rumah tuan kota. Mereka memiliki identitas yang sama, tetapi status mereka berbeda. Ternyata itu King Sue Ming dan King Sue Bingyu, dua budak dari keluarga King Sue. Mereka berani lancang di sini. Mendengar kata Zuge gila, wajah Paman Ming dan Paman Bing sedikit berubah. Zuge gila, menatap sekelompok orang di atas kapal dengan panik, menyipitkan mata, matanya redup, seperti serigala lapar. Paman Ming dengan dingin mendengus, Zuge gila, apa yang ingin kamu lakukan? Pergi dengan cepat, jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Kata Paman Ming. Hahaha, apa yang kamu lakukan? Zuge menyipitkan matanya dengan panik. Menurut aturan pasukan teratas di surga, setiap pasukan yang memasuki atau meninggalkan kota Do Selatan harus diperiksa. Secara alami, saya ingin memeriksa situasi di kapal perang Anda, semuanya, angkat pertahanan. Lindungi perisainya, buka kabinnya, dan biarkan orang tua ini memeriksanya dengan hati-hati. Jika tidak ada masalah, dia secara alami akan dipersilahkan pergi. Paman Ming menyipitkan matanya dan berkata, Zuge gila, kamu terlalu berlebihan. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk memeriksa kapal perang keluarga Kingsu saya. Cepat pergi, jangan membuat kesalahan.
Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan dari Suge gila? Keluarga Suge dan keluarga Kingsu sama-sama merupakan kekuatan teratas di alam surga selatan. Dengan melakukan itu, pihak lain ingin mempermalukan keluarga Kingsu mereka. Pada saat yang sama, dia juga memeriksa barang-barang keluarga Kingsu mereka untuk memahami situasinya. Bagaimana bisa Paman Ming membiarkan pihak lain melakukan apa yang diinginkannya? Mata kapten penjaga berkedip, tetapi perilakunya agak ragu-ragu. Suge tidak takut dengan keluarga Kingsu. Nyatanya, sebagai penjaga rumah tuan kota, dia tidak takut akan hal itu, tapi tidak perlu menyinggung pihak lain. Tapi sekarang Suge gila membiarkannya naik dan merobek wajahnya dengan keluarga Kingsu. Bukankah ini menggunakan dia sebagai tameng? Kenapa kamu tidak berani? Suge gila mendengus dengan panik, membuat kapten penjaga terlihat jelek. Aku menunggu untuk menjaga di sini. Tujuannya adalah untuk menemukan mata-mata ras iblis, dan Raja Iblis muncul di Laut Void Tide. Siapa yang tahu jika keluarga Kingsu berkolusi dengan iblis? Kata Suge gila, pedang pertempuran tiba-tiba muncul di tangannya, dan cahaya dingin mekar di pedang itu. Dia menunjuk ke kapal perang keluarga Kingsu di bawah. Cepat buka perisai pertahanan, jika tidak, Anda tidak akan menyalahkan saya karena kejam. Ketika saatnya tiba, keluarga Kingsu Anda akan berperang melawan banyak kekuatan tertinggi di surga, dan Anda tidak dapat menyalahkan saya, kata Suge gila. Di kapal perang, wajah Kingsu Silan dan yang lainnya sangat jelek. Paman Ming dan Paman Bing saling memandang, dan mata mereka sangat suram. Suge Matnis jelas menaruh topi besar pada keluarga Kingsu, tetapi jika mereka benar-benar melawan tanpa pandang bulu, itu memang tidak tepat, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membiarkan Suge Matnis memeriksanya. Hahaha, Paman Ming tiba-tiba tertawa, mendesis, dan terbang langsung keluar dari kapal perang. Suge gila, keluarga Suge Anda ingin membuat masalah dengan keluarga Kingsu saya. Bahkan Anda tahu keluarga Kingsu telah berbasis di alam surga selatan selama bertahun-tahun dan tidak pernah bersekongkol dengan iblis. Kata Paman Ming, kalau begitu, turunkan kamu dulu. Suge mencibir dengan liar, sosoknya seperti listrik, dan langsung terbang menuju Paman Ming. Pedang di tangannya seperti cahaya listrik, dihempaskan ke arah Paman Ming. Paman Ming mendengus dingin, aturan mekar di tubuhnya, dan dia mengepalkan tinjunya ke arah Suge gila. Tinju itu melintas, mengguncang langit, membentur, dan bertabrakan dengan pedang Suge. Begitu dia mendengar bunyi klik, wajah Paman Ming sedikit berubah, sosoknya mundur, dan wajahnya menunjukkan kengerian. Di wajahnya, mulut berdarah muncul, dan darah mengalir secara horizontal. Qin Chen menyipitkan matanya. Suge gila ini sangat kuat. Hahaha, keluarga Kingsu, tapi begitulah. Kata Suge tertawa dengan panik. Dia dalam bentuk listrik, dan dengan beberapa master dari keluarga Suge, dia dengan cepat menyapu ke arah Paman Ming. Ming Lao, Paman Bing berteriak dengan dingin dan naik ke langit, menggelegar, dan kedua belah pihak dengan cepat bertarung bersama. Anggota keluarga Suge ini terlalu berlebihan. Di kapal perang, seorang anggota keluarga Kingsu naik ke langit, berteriak. Kingsu Silan juga terlihat marah, dan berkata kepada Qin Chen, "Tuan, Anda tetap di kapal perang." Saat suara itu turun, Kingsu Silan juga bergabung dengan kelompok pertempuran. Kelompok master keluarga Kingsu ini bergabung dan segera menekan Suge gila dan para penjaga keluarga Suge. Adapun penjaga rumah tuan kota, mereka sudah menyelinap ke samping. Mereka tidak ingin mencampuri hal semacam ini. Sao Chen, apa yang harus kita lakukan? Yu Qiansu berkata. King Qiuzi dan Sword King Mu Zifeng juga melihat ke atas. Lihat saja dulu, kata Qin Chen dengan mata menyipit. Paman Ming dan Paman Bing menembak bersama, dan Suge gila segera tertiup angin. Dia mendengus dingin, matanya garang, dan slip komunikasi muncul di tangannya, dan segera mengirimkan pesan. Setelah beberapa saat, suara menembus udara tiba-tiba terdengar dari kejauhan,
dan gelombang aura tirani terbang dengan cepat dari kota Nando. Orang-orang ini, dengan kekuatan takdir yang menghantui, semuanya adalah penguasa keluarga Zuge. Untuk mengontrol kota Nando dengan ketat, keluarga Zuge mengirim banyak master di kota Nando. Hampir setengah dari master dikirim. Pada saat ini, mereka menerima informasi Zuge Madness dan bergegas. Qin Chen menyipitkan mata, dan keluarga Zuge ini telah mengatur begitu banyak master di kota Do Selatan ini. Sao Chen, jika ini terus berlanjut, Paman Ming dan yang lainnya mungkin tidak bisa menahannya sama sekali. Kata Yu Qianzu mengerutkan kening. Di langit, Paman Ming dan yang lainnya juga tenggelam. Berhenti, kata Paman Ming tenggelam dan dia berteriak dengan tajam, dan semua anggota keluarga Kingsu menghentikan tangan mereka. Paman Ming melirik Kingsu Silan, dan hatinya sangat jernih bahwa jika pertempuran berlanjut, dia akan baik-baik saja, tetapi wanita kedua pasti akan dalam bahaya. Dalam kapasitasnya, bukan masalah besar untuk mati di sini, tetapi jika wanita kedua yang tewas. Apa yang terjadi, dia tidak bisa menjelaskan kepada wanita tertua dan keluarganya. Zuge gila, kamu hanya ingin menargetkan keluarga Kingsu kami melalui inspeksi. Tapi keluarga Kingsu kita tidak mudah diganggu. Zuge gila, apa yang kamu lakukan sekarang sudah cukup. Kata Paman Ming, apa masalahnya, King Sueming? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kursi ini di sini untuk menggantikan alam surga selatan dan melakukan penyelidikan yang ketat terhadap setiap kekuatan yang masuk dan keluar kota Nando. Jika Anda menolak begitu banyak, mungkinkah Anda menyembunyikan iblis? Kata Zuge Madness tahu betul bahwa King Sueming sudah ketakutan dan menjadi semakin sombong. Dasar kentut, keluarga Kingsu kami masuk dan keluar kota Nando, dan kami telah menyerahkan dokumen izin. Anda melakukannya dengan motif tersembunyi. Paman Ming berkata kepada penjaga rumah tuan kota. Beberapa tuan, saya tidak percaya tim penegak hukum keluarga Zuge. Jika beberapa perwakilan kota Nando harus memeriksa kapal perang keluarga Kingsu saya pikir demi krisis di surga, keluarga Kingsu saya bersedia memberi contoh dan membiarkan Anda memasuki kapal untuk penyelidikan. Ketika penjaga rumah tuan kota melihat ini, pemimpin itu tersenyum pahit, dan berkata, karena Yang Mulia telah mengatakannya dan menyerahkan dokumen pengarsipan, saya secara alami akan mempercayai keluarga Kingsu, jadi saya tidak akan memeriksanya. Paman Ming menarik napas lega. Dia juga untuk keselamatan Silan. Tidak ada cara untuk membiarkan orang-orang dari rumah tuan kota memeriksa, tetapi orang-orang dari rumah tuan kota jelas memahami aturan, dan melihat ke atas dengan dingin dan berkata, Zuge gila, kamu juga telah melihatnya. Zuge mencibir dengan liar, orang-orang di rumah tuan kota mempercayai keluarga Kingsu Anda, keluarga Zuge saya tidak mempercayainya, sekarang saya punya alasan untuk curiga bahwa keluarga Kingsu Anda berkolusi dengan iblis. Saya harus memeriksanya secara pribadi, dan Anda, King Sueming, Anda keluarga Kingsu menentang larangan dan bertarung dengan kami. Kursi ini melambangkan kekuatan besar di surga. Hari ini, kami perlu menjatuhkan Anda, dan kami perlu melakukan penyelidikan menyeluruh. Tolong bekerja sama dengan saya dan bawa anggota keluarga Kingsu kepada saya. Kata Zuge melambaikan tangannya dengan marah, dan banyak tuan dari keluarga Zuge bergegas. Paman Ming dengan marah berteriak, Zuge gila. Kemudian kedua belah pihak dengan cepat bertempur lagi. Kali ini, anggota keluarga Zuge dibantu dan dengan cepat menekan anggota keluarga Kingsu. Di antara mereka, beberapa tuan dari keluarga Zuge segera menjebak Paman Ming dan Paman Bing, dan Zuge gila menuju King Susilan. Penjaga King Susilan yang sedang bertarung di dekat King Susilan melihat ini dan buru-buru berhenti di depan King Susilan dengan marah. Zuge gila saat melihat ini. Warna keras kepala muncul di matanya, dan dia mendengus. Melihat dia melakukan gerakan yang kuat, dia mencabik-cabik penjaga itu dengan tiba-tiba dan memenggal kepalanya di tempat. Ketika anggota lain dari keluarga Zuge melihat ini, mereka juga mengambil tindakan yang kuat. Dalam sekejap,
banyak anggota keluarga Kingsu terluka, dan 2 di antaranya langsung dipenggal di sini. Dapat dilihat bahwa anggota keluarga Suge sama sekali tidak ingin menangkap anggota keluarga Kingsu, tetapi ada di sini untuk membunuh. Kingsu Silan membuat gerakan panik, tetapi dengan singkat menahan serangan Suge gila. Kingsu Silan adalah wanita muda kedua dari keluarga Kingsu. Jika dia dihapuskan di sini, mungkin tidak akan ada tuan yang sangat kuat di generasi muda keluarga Kingsu. Memikirkan hal ini, matanya menjadi lebih ganas dan dingin. Melihat bahwa dia akan menangkap Kingsu Silan, mata Qin Chen dingin, dan dia menoleh Raja Pedang Muzi Feng dan berkata, "Hentikan dia. Tapi jangan terlalu banyak mengekspos diri kami." Suara Qin Chen jatuh, dan Raja Pedang Muzi Feng berteriak. Pedangnya berkobar ke langit, dan dengan keras, dia segera menahan serangan Suge. Aura pedang yang mengerikan dan kekuatan takdir bertabrakan dalam kehampaan, menyebabkan raungan yang menggelegar. "Hah, Nona kedua, apakah Anda baik-baik saja?" kata Dao Wang Muzi Feng. "Saya baik-baik saja." Kingsu Silan menggelengkan kepalanya, wajahnya jelek, dan dia berkata dengan cemas, "Senior Muzi Feng, kamu dan guru tidak boleh ikut campur." "Haha, tidak apa-apa, mulai sekarang, kita juga anggota keluarga Kingsu," kata Raja Pedang Muzi Feng, dan kemudian dia membanting Suge gila dengan pedang. Suge dengan panik meninju, menghancurkan cahaya pedang yang tak berujung, menatap Raja Pedang Muzi Feng dengan ekspresi jelek. Mengapa keluarga Kingsu ini memiliki tuan lain? Jika bukan karena orang ini, dia sudah menghapus Kingsu Silan sebelumnya. Adapun berapa banyak gangguan yang akan ditimbulkan setelah penghapusan pihak lain, tidak masalah. Semakin banyak tuan dari keluarga Kingsu yang tewas, semakin besar kerugiannya, dan semakin menguntungkan bagi keluarga Suge mereka. Para ahli terus berdatangan, dan anggota keluarga Kingsu jelas dalam kesusahan, orang-orang terluka, dan situasinya semakin buruk. Qin Chen ada di kerumunan, matanya suram, melihat murid-murid dari keluarga Kingsu yang terus-menerus terluka. Dia tahu ini tidak akan berhasil. Nona kedua, pada saat ini, terdengar raungan marah di kejauhan, dan sekelompok master memancarkan aura yang menakutkan. Melihat sekelompok orang ini, mata Paman Ming tiba-tiba bersinar. Ini adalah tuan dari keluarga Kingsu di kota Nandou. Pertempuran besar 2 keluarga teratas akhirnya pecah. Qin Chen juga bercampur dalam kerumunan dan diam-diam menembak, bersama dengan beberapa tuan dari keluarga Kingsu, diam-diam menyerang dan membunuh anggota keluarga Suge, dan satu demi satu tuan keluarga Suge diam-diam jatuh ke tangannya. Apa yang dilakukan Qin Chen sangat rahasia sehingga tuan dari keluarga Suge tidak peduli. Ketika mereka pulih, setidaknya selusin anggota keluarga Suge telah tumbang. "Sialan, tinggalkan anggota keluarga Kingsu di sini dan bunuh mereka semua," teriak Suge dengan marah melirik ke medan perang, hatinya geram, dan meraung. Setelah bertarung begitu lama, keluarga Kingsu memiliki beberapa orang yang mati, tetapi keluarga Suge mereka telah kehilangan lebih dari selusin tuan bahkan lebih banyak dari keluarga Kingsu. Mendengar itu, beberapa master top keluarga Suge semuanya dihantui oleh kekuatan takdir. Kekuatan takdir ini sangat menakutkan, dan terus-menerus bertahan di langit, berubah menjadi pita dan meledak ke segala arah. Dalam sekejap, beberapa tuan dari keluarga Kingsu menjerit dan jatuh. Qin Chen melirik, dan alisnya tenggelam. Keluarga Suge memiliki terlalu banyak master yang diatur di alam surga selatan ini. Dan keluarga Kingsu saat ini mengungkap, bahwa 2 basis kultivasi Paman Ming dan Paman Bing tidak lemah. Selain Raja Pedang Muzi Feng juga dapat melawan beberapa, sedangkan untuk Qin Chen dan Yu Qiansu, mereka tidak dapat mengungkapkan terlalu banyak kekuatan. Kalau tidak, mudah untuk menjadi sasaran, tetapi King Qiuzi belum mengerahkan upaya apapun. Keluarga Suge menyatukan kekuatan takdir dan membentuk formasi pertempuran satu sama lain. Orang-orang dari keluarga Kingsu segera merasa sangat sulit. Jika mereka melanjutkan,
Kecuali Qin Chen dan 3 lainnya mengungkapkan kekuatan mereka, orang-orang dari keluarga Kingsu pasti akan dipenggal sampai mati. Harus memikirkan cara, gumam Qin Chen berkilat. Melihat tuan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi cerah. Ikuti aku, bergerak ke arahku, sembunyi di sini. Selama pertempuran, Qin Chen diam-diam mentransmisikan suara ke Paman Ming, Paman Bing dan Nona King Susilan, lalu diam-diam bergerak menuju sisi yang ramai. Paman Ming dan Paman Bing tercengang saat menerima transmisi suara. Mereka berdua tahu bahwa Qin Chen sangat kuat. Sekarang Qin Chen melewati transmisi suara, mereka segera secara naluriah mengambil banyak master dari keluarga Kingsu dan pindah ke Qin Chen. Kepercayaan yang tak tertandingi seperti melarikan diri dengan cepat. Keluarga Zhuge segera memacu Sungai Takdir, mengejar mereka dengan panik menuju lokasi King Susilan, tetapi saat ini, orang-orang keluarga Kingsu sudah sangat dekat dengan kerumunan, dan kerumunan penonton tiba-tiba melompat, menghindar dengan gila. Tetapi pada saat ini, dalam pertempuran yang kacau, tidak tahu kemana harus menembak beberapa kekuatan takdir yang mengerikan, dan mereka membombardir kerumunan di dekatnya dan kapal perang di dekatnya meledak. Banyak master di sekitar yang menonton terdengar menjerit. Banyak orang langsung terluka karena kekuatan takdir, dan pemandangan menjadi kacau. Ketika sesepuh dari keluarga Zhuge melihat ini, wajahnya sedikit berubah. Semua orang akan menyingkir, jika tidak akan ada belas kasihan. Suara itu penuh dengan makna yang tinggi, dan ketika suara itu jatuh, dalam pertempuran yang hiruk-pikuk, beberapa kekuatan takdir yang menakutkan meledak entah dari mana, dan jatuh ke kerumunan di dekatnya. Dalam situasi panik seperti itu, seluruh pelabuhan meraung keras dan banyak kapal perang langsung meledak. Untungnya, ini adalah kota teratas seperti kota Nandou. Ada banyak larangan dan blokade. Di bawah pertempuran ini, kota biasa mungkin sudah lama dihancurkan. Qin Chen tergantung di kerumunan dengan seringai di sudut mulutnya. Karena keluarga Zhuge sangat arogan, dia akan menambahkan api ke pihak lain. Lagi pula tidak ada yang tahu, dia juga menguasai kekuatan takdir. Selain itu, dia tidak perlu beroperasi sendiri, dia hanya perlu memacu teknik takdir, dan diam-diam memprovokasi serangan dari beberapa orang biasa dari keluarga Zhuge, yang dapat menyebabkan kekacauan di tempat kejadian. Serangan siapa ini? Hati-hati. Ketika sesepuh dari keluarga Zhuge melihat ini, wajahnya langsung berubah, dan dia berteriak dengan tajam, ini kota Nandou, jika memancing kemarahan publik, itu akan merepotkan. Tapi sekarang pemandangannya sangat kacau. Banyak tuan dari dua keluarga besar bertarung dengan panik. Di mana dia bisa tahu siapa yang menyerang? Selama itu adalah kekuatan takdir. Itu pasti tuan dari keluarga Zhuge mereka, karena hanya warisan darah keluarga Zhuge mereka yang dapat memacu kekuatan takdir dalam legenda. Untuk sementara, lapangan sangat kacau. Banyak penonton berteriak dan mundur. Bahkan ada banyak pasukan yang terjebak di pelabuhan. Mereka bahkan memanfaatkan kekacauan ini untuk membobol kota Nandou. Keluarga Zhuge, keluarga Kingsu, hentikan untukku. Setelah melihat ini, pemimpin penjaga yang mewakili kediaman tuan kota, matanya yang cemas menjadi merah, dan dia berteriak. Jika ini terus berlanjut, pelabuhan kota Nandou akan hancur. Sekarang adegan itu dalam kekacauan. Pasti ada mata-mata iblis yang melarikan diri atau masuk ke kota Nandou. Apakah keluarga Zhuge ini benar-benar menjaga ketertiban? Dia marah dan berteriak terus-menerus. Tapi suaranya belum turun, tiba-tiba beberapa kekuatan takdir menyapu, dan langsung jatuh ke dalam tim penegak hukum mansion tuan kota. Ketika keluarga Zhuge sedang bekerja, anjing-anjing di rumah tuan kotamu menggonggong dengan arogan. Keluarga Zhuge kami adalah pemimpin alam surga selatan yang sebenarnya. Jaga ketertiban untuk saya, lakukan saja tugas saya dengan setia, terus serang. Dalam kekacauan itu, tidak tahu orang mana dari keluarga Zhuge yang berteriak, suaranya sangat mengejek. Ini tentu saja tembakan Qin Chen lagi. Selain itu, penyembunyian Qin Chen sangat bagus.
tetapi suaranya sangat jernih, jelas sampai ke telinga banyak penonton yang kacau balau. Keluarga Zuge ini terlalu sombong, ucap banyak penonton. Rumah Tuan Kota di kota Nandou sama dengan rumah Tuan Kota di kota Dongguang. Sebagai kota tepi inti dari 4 surga besar, penguasa kota di dalamnya tidak dipegang oleh kekuatan surga selatan dan timur, tetapi oleh surga teratas yang ditempatkan di sana. Keluarga Zuge bahkan berani menghina penjaga rumah Tuan Kota. Ketika kata-kata ini jatuh, pemimpin penjaga mansion Tuan Kota memiliki wajah pucat, dan dia tampak berdarah. Kapan mereka menanggung rasa malu seperti itu? Dan hari-hari ini, keluarga Zuge ada di sini, mengandalkan kekuatan tertinggi dari alam surga selatan, dan memang banyak hal telah terjadi. Keluarga Zuge tidak memperhatikan prajurit mereka di kota Nandou. Keluarga Zuge, kamu terlalu berlebihan, bidik saja keluarga Kingsu kami. Mengapa menyakiti orang yang tidak bersalah? Datanglah pada kami jika ada keberanianmu. Teriak pedang Raja Mu Zifeng dengan marah. Keluarga Zuge Anda bukanlah kekuatan nomor 1 di alam surga selatan. Anda sangat melanggar hukum. Anda bahkan tidak menghormati kekuatan tertinggi dari alam surga. Jika kami benar-benar membiarkan Anda bangkit, seperti apa alam surga selatan itu jadinya di masa depan? Mendengar itu, wajah Zuge marah, dan tetua keluarga Zuge lainnya juga terlihat jelek. Mereka mencari bajingan dari klan mana dan berbicara omong kosong. Bukankah ini membunuh keluarga Zuge? Meskipun keluarga Zuge mereka memiliki ide seperti itu, mereka tidak dapat mengatakannya di sini. Mereka bertindak panik dan ingin membunuh anggota keluarga Kingsu di sini secepat mungkin untuk mengakhiri pertempuran. Namun, dengan mundurnya keluarga Kingsu, banyak prajurit yang menyaksikan kegembiraan di sekitar terlibat. Beberapa prajurit menghalangi jalan keluarga Zuge untuk mengejar dan membunuh keluarga Kingsu. Di bawah keluarga Zuge yang marah, mereka menembak langsung. Orang-orang ini merobek dan memenggal kepala satu persatu. Ada kekacauan di lapangan untuk sesaat. Wajah Zuge membiru, dan dia meraung. Tidak bisa lagi tenang. Siapa orang ini? Berbicara omong kosong sepanjang waktu. Dia ketakutan, dan beberapa tetua mencari dengan panik, sepertinya tidak menemukan pembicara. Pada tingkat ini, anggota keluarga Zuge tidak dapat membedakan mereka dari keluarga Kingsu, dan mereka dari pasukan lain, dan terjadi ledakan pengeboman tanpa pandang bulu. Di kerumunan, rubah iblis berekor 9 King Qiuzi terbang dalam pertempuran yang kacau, jika tidak orang lain akan memperhatikannya, dan pada saat yang sama, matanya menunjukkan gelombang pesona tak terlihat yang aneh, yang menyapu kerumunan di dekatnya. Sehingga orang-orang dari kekuatan lain semakin marah pada keluarga Zuch. King Qiuzi mendekati Qin Chen. Qin Chen mencibir dan berkata, teknik pesona King Qiuzi sangat tirani, tidak terlihat dan polos, dan segera membangkitkan kemarahan di hati beberapa orang di luar, menyebabkan pemandangan menjadi kacau balau. King Qiuzi tersenyum. Cukup sudah, maka kamu akan lebih berhati-hati. Kata Qin Chen mengingatkan, pada saat yang sama, sosoknya telah menyelinap ke kerumunan, matanya tertuju pada tuan dari keluarga Kingsu. Saat ini, tubuh Paman Ming sudah terluka, darah ada di mana-mana, dan dia terus mundur. Dia sudah dirugikan. Dia dikepung oleh beberapa tuan dari keluarga Zuge sebelumnya. Sekarang dia dalam kekacauan dan terluka parah. Para tetua keluarga Zuge mengejar dan membunuh. Para tetua keluarga Zuge juga berlumuran darah, tetapi lebih banyak darah orang lain. Haha, King Sueming, mati untukku. Teriak tetua dari keluarga Zuge memanfaatkan kesempatan itu, memanfaatkan saat Paman Ming terhuyung-huyung, dan dia akan memukulnya dengan pukulan. Paman Ming meraung, aku akan melawanmu. Keduanya berkelahi dengan gila-gilaan. Mata Qin Chen dingin. Pada saat serangan tetua Zuch menimpa Paman Ming, teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen diam-diam digunakan, dan kekuatan jiwa tak terlihat langsung menyebar, dan tiba-tiba menghilang ke dalam pikiran Paman Ming. Paman Ming merasa pikirannya pusing, dan hatinya terkejut.
Ketika serangan lawan jatuh pada Paman Ming, itu tidak banyak merugikan Paman Ming. Paman Ming tertegun. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia bereaksi dalam sekejap, dan memukul dada tetua dari keluarga Zuge. Bola mata sesepuh itu segera terbuka, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan terdengar suara patah tulang, dan dia terlempar keluar. Seorang tetua keluarga Zuge telah jatuh. Lalu Qin Chen berjalan pergi dengan tenang. Paman Ming sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan diam-diam melirik posisi Qin Chen sebelumnya, tetapi tidak melihat apa-apa. Saat ini Qin Chen mengintai di dekat Paman Ming. Situasi Paman Ming saat ini bahkan lebih buruk daripada Paman Ming. Namun, dengan bantuan rahasia Qin Chen, sesepuh King Sushi yang menghadapi Paman Ming tampaknya telah melakukan kesalahan. Qin Chen diam-diam membuat 3 tetua dari keluarga Zhu jatuh. Saat tetua keluarga Zuge jatuh satu demi satu, anggota keluarga Zuge secara bertahap menemukan ada sesuatu yang salah. Semuanya berhenti, dan saat kedua belah pihak bertarung dengan panik dan suasana menjadi kacau, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit dan bumi. Di atas langit yang jauh, beberapa aura menakutkan tiba-tiba turun, seperti matahari yang terik tiba-tiba terbit. Aura yang sangat tirani menyapu seperti lautan, dan menghantam kerumunan yang bertempur. Qin Chen juga merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dirinya. Ketika sosoknya bergetar, dia merasakan kengerian yang kuat. Saat dia melihat ke atas, dia melihat beberapa siluet meledak dengan aura yang menyilaukan dan mendarat di pelabuhan ini. Benar saja, di tengah kerumunan, penjaga mansion Tuan Kota berlumuran darah. Dia buru-buru mendatangi pengunjung yang baru datang, membawa orang-orang di bawah komandonya, dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Kota Nando Utairen.